Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saunia Fitriyanti dengan NIM J1B022021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya berjudul Komoditas Padi Irigasi atau Oryza sativa di daerah Sumbawa. Yang dimana komoditas padi irigasi ini banyak ditanami di daerah Sumbawa oleh masyarakat Sumbawa. Yang pertama di sini ada tabel kelas kesesuaian lahan padi sawah irigasi, yang dimana tabel ini nantinya akan menjadi patokan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan pada padi sawah irigasi yang ada di daerah Sumbawa. Baik, untuk yang pertama itu di sini kita mencari asumsi data iklim rata-rata untuk Sumbawa itu yang diperoleh dari data umum dan data BMKG. Yang pertama, untuk parameter yang pertama itu ada suhu tahunan rata-rata dengan nilai umum Sumbawa itu dari 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk yang kedua itu ada curah hujan tahunan, di mana nilai umum Sumbawa itu 1200 sampai 1600 mm per tahun. Untuk parameter yang ketiga itu ada bulan kering kurang dari 100 mm. Nilai umum Sumbawa itu 5 sampai 6 bulan. Parameter keempat itu ada drainase. Untuk nilai umumnya itu ada agak baik atau baik. Dan selanjutnya di sini ada bahan kasar. Nilai umumnya itu 10 sampai 25%. Untuk yang ke-6 itu ada kedalaman tanah. Nilai umumnya itu 50 sampai 100 cm. C organiknya 1,5%, pH tanahnya 6,0 sampai 6,5. KTK tanah ada 10 sampai 20 cmol per kilogram. Kejenuhan basah 30 sampai 40%, lereng 5 sampai 8%, banjir atau genangan tidak ada atau irigasinya baik. Untuk langkah selanjutnya itu kita menentukan scoring data evaluasi kesesuaian lahan pada komoditas padi irigasi atau Oryza sativa pada daerah Sumbawa. Di sini untuk persyaratan penggunaan karakteristik lahannya ada sama seperti yang tabel sebelumnya. Selanjutnya kita menentukan kelas kesesuaian lahannya. Di sini ada S1, S2, S3, dan N. Untuk S1 ini nilai scoringnya itu 4, S2 3, S3 2, dan N itu 1. Selanjutnya di sini ada persyaratan penggunaan atau karakteristik lahannya. Di sini ada suhu tahunan rata-rata 27 sampai 29 derajat Celcius, termasuk ke kelas S2 yaitu 3, banjir tidak ada, dia termasuk ke kelas 1. Selanjutnya yang ketiga itu ada bulan basah 6 sampai 7. Di sini dia termasuk kelas S1 atau 4. Drainase baik, di sini masuk ke kelas S1 atau 4. Tekstur tanah sedang, dia termasuk ke kelas S2 atau 3. Bahan kasar 10 sampai 25%, termasuk ke kelas 2 yaitu 3. Kedalaman tanah 50 sampai 100, termasuk ke kelas 1 atau 4. C organik 1,5%, masuk ke kelas S1 atau 4. pH tanah 6,0 sampai 6,5, termasuk ke kelas sesuai lahan di kelas S1 atau 4. KTK 10 sampai 20 cmol per kilogram, masuk ke kelas S2 yaitu 3. Kejenuhan basah 30 sampai 40%, masuk ke kelas 2 yaitu kelas 3. Lereng 5 sampai 8%, masuk ke kelas 3 yaitu 2. Setelah kita menentukan kelas kesesuaian lahannya, di sini kita selanjutnya menghitung hasil dari scoring yang telah kita lakukan tadi. Yang pertama itu di sini kenapa kita taruh 3, 4 dan seterusnya itu karena di sini itu hasil dari nilai kelasnya, karena di yang pertama itu dia termasuk ke kelas 2. Jadi di sini nilainya ada 3.
Begitu juga dan seterusnya, karena di sini nilai dia termasuk ke kelas 1, jadi nilai skornya itu 4 dan seterusnya. Setelah dijumlahkan dibagi dengan 12. Kenapa di sini ditaruh 12? Karena 12 ini total keseluruhan dari jumlah datanya. Jumlah data yang kita gunakan itu ada 12. Jadi di sini hasil dari penjumlahan itu 41 dibagi dengan jumlah datanya 12, jadi hasilnya ada 3,42. Selanjutnya kita menentukan grafik dari scoring yang kita lakukan tadi. Di sini ada grafiknya, di sini ada mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk grafik ini kita menentukan sesuai dengan keterangannya. Di sini ada jumlah datanya 12. Jadi yang keempat di garis keempat ini jumlahnya ada 12. Untuk skornya tadi kita menghasilkan nilai 3,42. Nah, jadi untuk menentukan titik-titik atau jarak dari kelas 1, 2, 3, dan 4 ini dengan cara jumlah data atau 12 dikurang dengan 3,42 atau hasil dari scoring tadi, yang dimana hasilnya itu menjadi 8,58. Dan selanjutnya untuk yang jarak dari kelas 3 ke kelas 2 itu 8,58 dikurang dengan 3,42 sama dengan 5,16 untuk jarak dari kelas 3 ke kelas 2. Selanjutnya untuk menentukan jarak dari kelas 2 ke kelas 1 itu yaitu dengan cara 5,16 dikurang dengan 3,42 sama dengan 1,74. Jadi jarak setiap kelas itu ada 3,42. Setiap kelas dari kelas 0 ke kelas 1 jaraknya 3,42, dan kelas 1 ke kelas 2 jaraknya 3,42, kelas 2 ke kelas 3 jaraknya 3,42, dan kelas 3 ke kelas 4 jaraknya 3,42. Sekian video presentasi tugas saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.